Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Brigita dan 6 orang rekan saya. Kami dari kelompok 7 kelas rekayasa sistem industri. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai third party logistik dalam supply chain. Pada presentasi kali ini terdapat 4 bagian pembahasan, yaitu yang pertama supply chain management, kemudian third party logistik, kemudian studi kasus mengenai third party logistik yang kami ambil dari salah satu jurnal, dan yang terakhir adalah referensi yang kami kutip. Supply chain atau rantai pasok adalah rangkaian proses flow baik barang, informasi maupun dana pada organisasi, mulai dari tahap raw material, masuk ke produksi, lalu konsumsi hingga proses daur ulang. Supply chain management merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kontrol maupun manajemen yang terintegrasi pada supply chain itu sendiri, agar proses-proses yang terjadi dapat berjalan dengan smooth, juga agar dapat dilakukan evaluasi pada proses yang mengalami kendala. Supply chain management merupakan bagian dari manajemen internal dan sangat terkait dengan banyak fungsi pada organisasi, seperti misalnya raw material supply yang menjadi input awal pada supply chain. Kemudian, production management termasuk di dalamnya optimasi dalam proses produksi. Setelah produk jadi, kemudian akan didistribusikan. Dan transportasi menjadi salah satu faktor penting bagi supply chain management karena berkaitan dengan transport yang digunakan, waktu tempuh saat pendistribusian barang, dan kualitas produk saat di perjalanan. Hal-hal tersebut perlu diperhatikan dalam supply chain management. Kemudian, manajemen inventory, apakah menggunakan sistem first in first out, bagaimana cara produk-produk tersebut disimpan, dan lain sebagainya dalam hal-hal inventory. Lalu customer management, produk-produk apa saja yang paling dicari oleh customer. Kemudian juga material handling dan order processing, yaitu bagaimana perusahaan merespon order dari customer. Dan yang terakhir adalah sistem informasi. Informasi menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan supply chain, baik itu informasi customer, material, produksi, dan inventory. Kita akan bahas bagaimana fungsi logistik di dalam SCM. Nah, according to the CLM atau yang disebut dengan Council of Logistic Management, logistik itu definisinya apa sih? Logistik adalah suatu part dari supply chain process yang melakukan fungsi perencanaan, melakukan fungsi implementasi, dan fungsi kontrol bagaimana caranya agar aliran barang, servis, dan seluruh informasinya tersebut berjalan dengan efektif dari sumber hulu dan juga langsung ke hilir. Nah, sumber dari hulu ke hilir dan juga efektif ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan customer-nya seperti apa. Nah, secara garis besar, logistik ini secara strategik itu dia akan memanage total flow dari goods ini. Jadi semua proses dari hulu ke hilir itu akan dipegang oleh logistik seperti itu. Dan optimalisasi di logistik ini gak hanya juga diambil dari sudut pandang dari satu perusahaan, tapi dari sudut pandang dari supplier sampai dengan distributor. Jadi ketika sampai ke customer pun, semua added value yang ada di logistik sektor ini bisa dirasakan oleh supplier maupun sampai ke customer. Nah, ketika kita mencoba untuk mengoptimalisasi dari total keseluruhan aliran barang ini, kita juga harus sadar bahwa uh, ada beberapa ada beberapa banyak kepentingan dari suatu perusahaan ke perusahaan lainnya, sehingga pasti akan terjadi konflik kepentingan antara perusahaan tersebut. Nah, maka dari itu koordinasi antar perusahaan sangat penting sekali di dalam logistik manajemen. Karena apa? Karena kalau tidak terkoordinasi dengan baik informasinya, akan terjadi ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang naik secara signifikan sehingga mempengaruhi dari jumlah revenue yang kita dapatkan. Jadi kalau misalnya koordinasi tidak efektif, maka akan terjadi beberapa hal-hal yang tidak diinginkan sehingga tadi di awal kontrak dengan
perusahaan dengan perusahaan lain itu tidak ada pembahasan tentang adanya penambahan kapasitas, adanya penalti. Nah, itu terjadi biaya-biaya yang akan naik dan tidak terdeteksi dengan baik sehingga ongkos yang terjadi itu bisa semakin tinggi seperti itu. Nah, maka dari itu eh, dengan adanya problem koordinasi yang sangat penting ini, maka lahirlah ada namanya yaitu pihak ketiga yang dapat menghubungkan antara satu firm dengan firm yang lainnya sehingga firm-firm yang lain ini bisa fokus kepada proses bisnis utamanya sehingga untuk yang bagian logistiknya ini bisa diserahkan ke pihak ketiga atau yang akan kita sebut dengan 3PL, third party logistik. Nah, third party logistik ini untuk akhir-akhir ini sangat kuat potensinya dalam membantu logistik di beberapa perusahaan sehingga sehingga dari tahun 1980 sampai dengan 1990 itu 3PL yang sangat handal di dalam pengembangan IT-nya itu sangat dibutuhkan dan sangat dibutuhkan dan benar-benar dimanfaatkan oleh suatu perusahaan agar logistik sektornya berjalan dengan lancar. Ya, setelah tadi kita membahas tentang supply chain management, sekarang kita akan coba untuk membahas lebih detail tentang third party logistik. Nah, third party logistik itu apa sih? Nah, kita bisa simpulkan di akhir-akhir ini di dunia bisnis itu tadi saya sampaikan adalah betapa sulitnya untuk bersaing secara kompetitif dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang sejenis dengan kita seperti itu. Nah, karena kompetisi ini sangat ketat, maka bagian-bagian dari proses dari industri itu benar-benar menjadi suatu pembanding antara harga yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Maka dari itu, contohnya misalnya suatu industri, ada dua kompetitif industri ini mempunyai 10 proses yang sama, dari penjualan sampai ke dari pembelian sampai ke distribusi mempunyai 10 proses yang sama. Jadi nanti ini si perusahaan-perusahaan ini benar-benar akan bersaing di antar prosesnya sehingga akan dilihat keseluruhan biaya logistiknya itu mana yang akan lebih murah sehingga akan mendapatkan penghematan atau dengan mendapatkan harga penjualan yang lebih baik sehingga di pasar itu dia akan menang di mata konsumen. Nah, untuk mendapatkan hasil yang optimal khususnya di bagian logistik ini dibutuhkan suatu kolaborasi yang optimal dengan pihak-pihak lainnya di mana pihak-pihak lainnya itu lebih handal atau memiliki suatu proses bisnis yang lebih apa ya disebutkannya primary core bisnisnya itu adalah logistik seperti itu. Contohnya misalnya di suatu perusahaan dia lebih fokus kepada pembelian atau lebih fokus pada produksi. Kemudian dia melihat bahwa suatu proses distribusinya kurang optimal jika dipegang oleh sendiri. Nah, maka dari itu dengan adanya kolaborasi dengan pihak ketiga ini, dengan pihak 3PL ini diharapkan proses distribusi tetap lancar dan biayanya dapat ditekan secara optimal seperti itu. Nah, 3PL itu apa? 3PL yang tadi saya sebutkan adalah suatu proses pemilihan pihak ketiga dari bagian logistik yang telah kita lakukan. Kemudian bagian logistik itu akan seluruhnya atau sebagian akan dilaksanakan oleh 3PL. Contohnya kalau kita melakukan 3PL pada pergudangan, bisa jadi seluruh gudang dari segi bangunan, secara manpower, secara alat itu dipegang oleh 3PL. Tapi juga ada yang dimana 3PL hanya bagian fisik ada gudangnya saja, sedangkan untuk manusia, alat dan juga sistemnya itu dilakukan oleh pihak prinsipal seperti itu. Nah, apa sih dasar-dasar dari prinsip dan fungsi dari 3PL? Nah, di 3PL dalam logistik ini kita bisa pecah menjadi 5, yaitu ke pergudangan,
Pergudangan ini lebih ke arah penyimpanan barang dan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dan ada yang transportasi, di mana ini dia fokus kepada ekspedisi berupa darat, laut, atau berupa udara. Dan ada segi distribusi ini lebih ke arah keseluruhan logistik, bisa dari pergudangan sampai ke transportasinya, sampai penjualannya, bahkan sampai ke pembeliannya juga. Kemudian juga ada yang fokus ke hanya untuk shipping dan receiving saja. Jadi ini biasanya dipakai oleh penyimpal untuk menatakan barang. Jadi kalau kita misalnya mesen berapa ton material susu dari New Zealand, itu ada namanya pihak untuk kita beli susu itu di siapa, dan dia akan mengurusin dari segi pembelian sampai ke transportasinya. Dan ada juga yang 3PL yang bertugas untuk melakukan penerimaan aja seperti itu, karena ini berhubungan dengan dokumen-dokumen fiskal seperti itu. Nah, ada juga selain tadi untuk secara operasionalnya, ada juga 3PL yang memberikan service itu berupa visibility atau report-report. Jadi biasanya sih kalau tipe 3PL yang lebih ke visibility ini, dia lebih ke arah bagaimana si 3PL ini membantu si perusahaan dalam melihat potensi atau melihat bagian-bagian mana saja yang dapat diimprove, atau bagaimana caranya mengontrol aktivitas harian dengan baik. Karena dengan melakukan visibility yang baik, melihat penggambaran report dengan baik dari operasionalnya, maka sebenarnya prinsipal sebenarnya dapat melihat mana saja bagian dari logistiknya yang dapat dilakukan improvement. Kemudian untuk level-level logistik provider untuk 3PL ini itu dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama 5 bagian ini apa? 5 bagian yang akan berfungsi sebagai pihak-pihak yang responsible terhadap proses dari pemilihan 3PL ini. Yang pertama adalah kalau misalnya 3PL ini adalah 1PL, yaitu haulier istilahnya. Apa tuh haulier? Haulier adalah suatu orang atau suatu perusahaan atau organisasi yang membutuhkan pergerakan dari titik tertentu, titik A, titik B, untuk memberikan servis pengiriman seperti itu. Jadi kalau dia tuh hanya single provider atau single bisnis yang akan memberikan pengiriman dari titik A ke titik B. Nah, contohnya biasanya kalau misalnya 1PL ini hanya sebagai kurir biasa untuk pengiriman barang. Kemudian untuk yang level kedua adalah level forwarder. Nah, forwarder ini adalah sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang dealing dengan seluruh pergerakan barang dari A ke titik B. Jadi seluruh pergerakannya nggak hanya tadi langsung misalnya dari gudang langsung customer, tapi ini benar-benar di mana barang itu masuk ke gudang, kemudian keluar ke gudang seperti apa. Nah, ini levelnya 2PL. Dan yang 3PL ini, yang untuk yang logistic service provider ini, dia ini dealing ke seluruh pergerakan barang dan juga memberikan very added service tambahan. Dia nggak hanya mengirimkan barang dari titik A ke titik B, tapi juga memberikan informasi, memberikan report-report, memberikan solusi bagaimana caranya agar logistik dari prinsip ini lebih baik lagi. Nah, jadi dia nggak hanya sekedar untuk melakukan pergerakan barang, membantu pergerakan barang, tapi dia akan memberikan solusi-solusi terbaik, apakah dia bentuknya infrastruktur, sistem, atau beberapa teknologi lainnya pendukung. Nah, selain 3PL juga ada namanya 4PL, yaitu Network Integrator. Nah, Network Integrator ini apa? Ini lebih benar-benar dia akan mengelola seluruh proses distribusi yang akan dipilih oleh si prinsipalnya. Nah, si 4PL ini aktivitas kliennya itu seperti apa? Dia akan melakukan performa manajemen untuk 3PL ini berbasis apa? Berbasis konsultasi service untuk development dari internal logistik sistemnya. Jadi dia fokus untuk memperbaiki sistem logistik yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi misalnya kalau 3PL kan kita menyerahkan seluruh proses distribusinya itu ke 3PL seperti itu ya. Nah, namun untuk yang 4PL ini
dia juga masuk ke dalam sistem logistik yang ada di perusahaan kita. Jadi setelah kita mempunyai 3PL, nah dia akan menyambungkan bagaimana mengintegrasikan antara 3PL dan juga prinsipal. Nah ini lebih ke arah konsultasi-konsultasi berupa project-project seharusnya ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana cara memilih 3PL yang baik, atau ketika memilih 3PL apa saja nanti ke dalam jangka panjang apa aja yang harus dilakukan oleh prinsipal untuk tetap sustainable dengan 3PL yang dipilih seperti itu. Kemudian yang level yang terakhir adalah level 5PL, yaitu Supply Chain Manager. Nah, untuk yang level yang tertinggi ini, dia ini organisasi ini menerapkan teknologi tercanggih yang ada dan yang tersedia saat ini di supply chain dan logistik sektor untuk klien-kliennya. Jadi dia lebih fokus untuk lebih ke e-bisnisnya, dan lebih ke arah teknologi-teknologi apa yang akan dikembangkan di 3PL ataupun di prinsipalnya. Jadi untuk yang 5PL ini benar-benar dia akan melihat kebutuhan jangka panjangnya, dia akan mempersiapkan kebutuhan yang apa sih yang akan terjadi di masa depan. Nah, dia akan mempersiapkan teknologinya, infrastrukturnya, ataupun koordinasi operasional yang akan dilakukan. Kemudian setidaknya ada 4 kategori yang bisa dibagi untuk 3PL provider. Yang pertama adalah service developer. Pada jenis penyedia 3PL ini akan menawarkan layanan yang bernilai lanjutan seperti tracking, penelusuran, cross-docking, atau pengemasan khusus. Mereka berfokus untuk menambahkan unsur IT dalam penyediaan layanan ini sehingga mereka menawarkan layanan yang lebih. Kemudian yang kedua adalah customer adapters. Jenis penyedia 3PL ini datang atas permintaan customer dan pada dasarnya mengambil alih kendali penuh atas aktivitas logistik mereka. Penyedia 3PL ini meningkatkan logistik secara dramatis, namun tidak mengembangkan layanan baru. Kemudian yang ketiga adalah standar 3PL provider. Ini adalah bentuk standar dari 3PL provider yang ada. Mereka hanya melakukan kegiatan seperti packing, pengemasan, warehousing, dan distribusi logistik yang paling dasar. Kemudian yang terakhir adalah customer developer. Ini adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai penyedia 3PL berkaitan dengan proses dan aktivitasnya. Ini terjadi ketika penyedia 3PL mengintegrasikan dirinya dengan pelanggan dan mengambil alih seluruh fungsi logistik mereka. Pada customer developer ini, penyedia 3PL bisa menjadi penyedia 4PL. Mereka menjadi begitu terintegrasi sehingga mereka sekarang berbagi resiko dan imbalan dengan customer mereka. Kemudian untuk 3PL provider mengikuti layanan-layanan yang ada. Ada 3 layanan yang disediakan oleh para 3PL provider. Yang pertama, Integrated Logistics Service Provider. Penyedia 3PL dianggap penyedia layanan logistik terintegrasi. Mereka menambahkan unsur IT untuk mengontrol arus barang, seperti pemrosesan order dan manajemen inventaris, yang juga termasuk dalam fungsi penyedia 3PL. Namun, semua layanan itu bisa dilakukan juga oleh mereka dengan melakukan outsourcing di beberapa aktivitas ke subkontraktor. Kemudian, Contract Based Service Provider. Layanan 3PL berbasis kontrak ditulis tentang cara berbagi tanggung jawab dengan asumsi sebagai berbagai situasi secara rinci. Kontrak yang ketat seperti ini akan membuat hubungan yang dapat diandalkan oleh kedua pihak dan memperkuat aliansi. Dan yang ketiga adalah Consulting Service Provider. Selain untuk dalam proses logistik, 3PL provider juga harus menawarkan layanan konsultasi terhadap perusahaan yang mereka naungi. Penyediaan 3PL dapat memberikan berbagai saran untuk menjawab kebutuhan pelanggan terkait dengan strategi pemasaran, konfigurasi sistem informasi, transportasi kooperatif, dan lain-lain. Gambar ini menjelaskan 2 jenis aliansi, SCM dan 3PL. Gambar ini mencontoh rantai pasok di industri manufaktur, di mana suku cadang atau bahan terstandarisasi dengan baik, sehingga outsourcing produksi mudah dan murah. Dalam aliansi supply chain management, produsen A dan pemasok B memiliki hubungan agen dan prinsipal. Sama halnya dengan di 3PL antara A dan D. Mereka juga memiliki hubungan agen dan prinsipal. Jadi antara supplier dan manufaktur
mereka ada transaksi, kemudian barangnya dikirim oleh 3PL provider ke supplier. Begitu juga yang dilakukan dari manufaktur ke retailer. Jadi secara skema, antara manufaktur dan 3PL provider bisa dibilang sebuah hubungan outsourcing. Mereka juga harus cukup kooperatif untuk menikmati skala dan cakupan ekonomi. Dan mereka harus fleksibel untuk merevisi kontrak mereka atau untuk beralih mitra jika lingkungan pasar berubah. Kemudian, ini merupakan tabel hubungan kelebihan dan kekurangan dari SCM dan 3PL. Bisa kita lihat, pada SCM, keuntungan yang didapatkan, kelebihan yang kita dapatkan adalah perusahaan dapat berkonsentrasi pada core kompetensinya. Kemudian, lead time bisa berkurang. Hal ini menandakan bahwa barang akan lebih cepat sampai ke customer jika dengan sistem supply chain management. Kemudian pada supply chain management juga, perusahaan akan lebih fleksibel terhadap customer-nya. Jadi tergantung permintaan customer itu bisa langsung dilakukan pengiriman dan layanan-layanan lainnya. Sedangkan pada 3PL kelebihannya adalah bisa saving pada capital investment. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk misalnya dalam proses logistik seperti warehouse, truck dan lain-lain. Kemudian pada 3PL juga perusahaan dapat melakukan risk sharing kepada 3PL provider. Kemudian secara kekurangan antara SCM dan 3PL tidak jauh berbeda, yaitu harus ada searching effort, coordination effort, dan information sharing. Hal ini berlaku kepada kedua jenis antara SCM dan 3PL ini. Jadi secara dasar untuk kekurangan sama-sama pada 3 hal tersebut. Gambar di samping menjelaskan adanya kemungkinan kombinasi yang sesuai dari SCM dan 3PL yang dicirikan oleh tingkat logistik dan outsourcing terproduksi. Tingkat outsourcing logistik atau LOL dinilai secara vertikal pada gambar di samping. LOL rendah menyiratkan operasi in-house, sedangkan outsourcing logistik tingkat tinggi atau LOH dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Misalnya, pemanfaatan maksimum e-logistik untuk menyesuaikan kargo dan kebutuhan transformasi secara real-time. 3PL berada di antara dua level ini atau disebut juga LOM. Tingkat outsourcing produksi dinilai secara horizontal pada gambar di samping. Tingkat rendah outsourcing produksi atau POL diamati dalam 2 kasus, yaitu mega manufacturer atau pabrikan besar dan juga konglomerat. Sedangkan tingkat tinggi outsourcing produksi atau POH dilakukan oleh e-manufacturer atau produsen elektronik maupun e-retailer atau pengecer elektronik yang dapat memperoleh bagian atau material yang diperlukan melalui perdagangan web. Sementara itu, SCM berada di antara dua level ini atau disebut juga POM. Berikut adalah hipotesis yang muncul dari gambar sebelumnya. Hipotesis seperti berikut. Pada hipotesis 3 memiliki arti bahwa penyedia 3PL dapat menunjukkan kemampuan penuh apabila ada aliansi SCM strategis. Meskipun SCM dan 3PL pada dasarnya memiliki masalah antara pelaku utama dan agen, namun dengan menggabungkan keduanya akan memiliki efek untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penyedia 3PL dapat mengaudit kinerja perusahaan dalam rantai pasokan secara adil dengan sudut pandang pihak luar organisasi. Dan hal ini akan memberikan stimulus yang baik kepada perusahaan. Dengan cara yang sama, perusahaan hulu atau hilir dapat mengaudit kinerja pabrikan dan 3PL sebagai pihak luar dengan output memberikan saran yang sesuai kepada mereka. Inilah mengapa kombinasi POM dan LOM diharapkan bisa berhasil. Sekarang kita akan lanjut ke case study dari supply chain network design third party logistik. Berikut adalah study case-nya dengan judul 3PL in as a competitive advantage in utilities spare part management. Manajemen logistik sangat kompleks karena kebutuhan untuk memiliki simpanan kapilari atau kapiler yang tinggi di wilayah tersebut. Nampaknya, 3PL juga diterapkan pada suku yang cadang seperti di bidang otomotif atau aeronautika dan tersebar di seluruh wilayah. Selain sektor otomotif dan aeronautika, terdapat banyak sektor di mana pemasok pihak ketiga digunakan dalam pengelolaan logistik suku cadang untuk mengoptimalkan kinerja ekonomi kegiatan pemeliharaan. Pada kasus ini, terdapat kesulitan dalam menerapkan model distribusi ini, terutama karena 3 alasan berikut. Yang pertama, unsuitable demand atau permintaan yang tidak sesuai. Kesulitan ini terjadi karena bulky spare parts atau suku cadang besar yang seringkali tidak sesuai untuk persyaratan kurir biasa. Yang kedua, spare part transport lainnya. Hal ini terjadi karena adanya kendaraan perusahaan untuk teknisi perawatan yang dapat digunakan untuk mengangkut suku cadang.
Dan yang terakhir, maintenance personnel atau personil pemeliharaan, yaitu banyaknya jumlah personel pemeliharaan yang tersedia karena manajemen pemeliharaan lama akan dipindahkan. How to increase the productivity of maintainer? Bagaimana cara meningkatkan produktivitasnya? Dalam semua konteks di mana utilitas dikelola oleh perusahaan publik hingga beberapa tahun yang lalu, seperti di Italia, mereka tidak mengambil solusi yang paling ekonomis, tetapi mengandalkan pemasok eksternal hanya untuk kasus yang sangat diperlukan, seperti pengiriman bahan besar ke tempat kerja yang membutuhkan pengiriman khusus. Seperti yang dijelaskan pada gambar 1, pemelihara tiba di gudang perusahaan dari rumahnya dan di sini dia memulai shift kerjanya. Kemudian ia tiba di alamat pemeliharaan pertama di hari A. Di akhir pekerjaannya sehari-hari, ia kembali ke gudang perusahaan B, tempat shift kerja berakhir, dan kemudian pulang dengan mobil. Kegiatan yang ditunjukkan dengan huruf pada gambar 1 tidak memiliki nilai tambah bagi teknisi. Produktivitas tenaga kerja pemeliharaan dengan demikian terbatas. Sedangkan pada gambar 2, ada metode organisasi kedua yang meninggalkan produktivitas tenaga kerja, di mana kendaraan perusahaan dipercayakan kepada pengelola. Dalam model umum alternatif, pengelola mulai dari rumahnya sendiri sampai ke gudang perusahaan tempat ia memulai shift kerjanya, dan dari sini dia menuju ke alamat intervensi pertama A. Setelah itu, di penghujung hari, ia pulang dengan kendaraan perusahaan. Model baru ini memungkinkan untuk memperpanjang waktu yang tersedia untuk pekerjaan pemeliharaan selama jam kerja, karena hanya ada satu jalur dari gudang perharinya. Perbandingan dengan gambar 1 menunjukkan pada kenyataannya tidak adanya aktivitas B. Namun, aktivitas A tetap ada karena aktivitas tersebut tidak memiliki nilai tambah dan dapat dioptimalkan. Sebagaimana dijelaskan secara rinci, cara yang mungkin untuk mengoptimalkan model logistik saat ini adalah dengan mempercayakan pengiriman dan penyimpanan suku cadang kepada pihak ketiga atau third party. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Berdasarkan ide-ide yang diajukan, pertanyaan penelitian pertama berkaitan dengan identifikasi spare part management model yang sesuai dengan menggunakan penyedia third party logistik, selanjutnya disebut model 3PL, dengan tujuan untuk mengoptimalkan produktivitas sumber daya pemeliharaan. Setelah model logistik yang benar telah diidentifikasi, kelayakan teknis dan ekonomisnya harus dinilai untuk menetapkan apa saja karakteristik yang memungkinkan dari penyedia 3PL dan apakah model tersebut layak secara ekonomi. Dalam konteks ini, pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, model 3PL mana yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pemelihara? Yang kedua, karakteristik pemasok apa yang sangat diperlukan untuk kelayakan teknis model logistik berteori? Yang ketiga, apakah model teoritis layak secara ekonomi? Berdasarkan apa yang disebutkan di bab sebelumnya, model logistik untuk spare part management melibatkan penggunaan pemasok 3PL yang mengambil alih pengiriman dan penyimpanan komponen yang diperlukan untuk tim maintenance. Setelah perencanaan intervensi maintenance yang akurat, terutama terdiri dari penggantian atau pemasangan smart meter, spare part dikirim melalui penyedia layanan logistik yang menyimpannya di tempat penyimpanan dan pengambilannya sendiri sedekat mungkin dengan dari alamat intervensi pertama pada hari yang membutuhkan spare part tersebut. Fase lain terdiri dari pengembalian logistik ke gudang perusahaan dari aset yang diganti. Dengan cara ini, jalur pekerja maintenance dikurangi sebanyak mungkin sehingga meningkatkan produktivitas per jam mereka. Diagram model logistik berteori disajikan pada gambar 3 berikut. Seperti skema pada gambar 3, suku cadang yang dapat dikirim ke picking point 1. Pekerja maintenance memulai shift kerja mereka di titik pengambilan di mana mereka meninggalkan bahan limbah yang terkumpul selama hari kerja sebelumnya dan kemudian akan dikirim ke gudang 2. Kemudian, mereka melakukan perjalanan untuk tiba di alamat layanan pertama di hari A. Di akhir operasi, mereka menyelesaikan shift kerja dan pulang dengan kendaraan perusahaan. Dalam beberapa kasus di mana spare part tidak dapat dikirim, operator memulai shift kerja mereka di gudang dan melakukan perjalanan yang lebih jauh untuk mencapai intervensi harian pertama B. Keunggulan utama model ini adalah peningkatan produktivitas sumber daya tenaga kerja melalui pengurangan jarak dan waktu tempuh A. Penilaian ekonomi model logistik berteori. Penilaian ekonomi menggunakan dua kriteria penilaian deterministik
utama dengan cash flow, diskonto atau DFC untuk investasi bisnis. Periode pengembalian diskonto dari modal yang diinvestasikan dan net present value atau NPV. Dengan asumsi keuntungan konstan di setiap periode, nilai payback period T dengan NPV sama dengan 0 akan bergantung pada tingkat diskonto R dan rasio antara investasi awal dan cash flow yang tidak didiskontokan menurut persamaan berikut. I0 per cash flow 0 sama dengan sigma dari 1 per 1 ditambah R pangkat T. Model umum yang disajikan menunjukkan bahwa nilai cash flow 0 dapat dihitung sebagai berikut. Penghitungan nilai-nilai ini sangat kompleks dan membutuhkan keterampilan komputer yang tidak selalu menjadi bagian dari pengetahuan perusahaan, dan oleh karena itu memerlukan konsultasi. Untuk tujuan ini, API matriks jarak Google digunakan, yang memungkinkan melalui pembuatan alamat URL tertentu untuk mendapatkan matriks keluaran yang berisi waktu dan jarak antara koordinat GPS. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat perbedaan kos yang dikeluarkan pada studi kasus yang kita ambil pada gambar ini. Nah, studi kasus yang kita ambil ini adalah perusahaan distribusi gas alam Italia yang besar untuk penggunaan industri dan sipil. Nah, perusahaan ini mengadopsi model manajemen suku cadang klasik di mana semua kegiatan dikelola secara internal yang ditunjukkan pada gambar 5 ini. Nah, gambar 5 ini adalah proses di mana sebelum menggunakan 3PL logistik ini. Dan pada gambar 5 ini saya akan menjelaskan di mana terdapat teknisi pemeliharaan yang memulai shift kerja mereka di kantor pusat. Lalu mereka melakukan kegiatan seperti biasa, kegiatan pekerjaan, di mana pada gambar A mereka melakukan perjalanan untuk mencari alamat intervensi pertama pada hari itu juga. Dan kedua, setelah pekerjaannya mereka selesai, mereka kembali ke kantor pusat dan setelah mengeluarkan bahan limbah atau prosesan loading. Selanjutnya mereka akan kembali lagi mengakhiri shift kerja mereka, dan secara keseluruhan alurnya akan seperti itu terus. Nah, pada gambar 6 ini adalah evaluasi dari kegiatan logistik manajemen atau menggunakan 3PL supplier, di mana transisi model 3PL ini baru akan menghasilkan variasi diferensial dari beberapa kegiatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 6 ini, di mana dalam hal ini penyedia logistik mengirimkan bahan yang disiapkan oleh personal gudang ke titik-titik penjemputan yang sangat dekat dengan alamat intervensi pertama dari setiap tim pemeliharaan. Itu seperti gambar ini ya, 1 dan 2 itu adalah contohnya. Lalu selebihnya akan diurus oleh logistik atau 3PL supplier yang mengurus sampai ke customer. Jadi seperti itu. Adanya perbedaan antara kedua ini, di mana lebih menghemat kos, waktu, dan juga kegiatan yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, sesudah melihat kegiatan di slide sebelumnya, kita akan melihat kos yang dikeluarkan dari antara kedua ini, yaitu pada saya mengacu pada gambar 5 dan 6, total biaya kegiatan as if untuk tahun 2016 dan perkiraan kegiatan model to be untuk tahun yang sama di tab pertama. Nah, bisa dilihat di sini adalah ada kegiatan A, B, C 1, 2, 3, 4 yang memberikan kos yang cukup tinggi di sini 306.328,35 euro. Dan selanjutnya dibandingkan cost as if dan cost to be, ada perbedaan cost sebanyak 242.365,58 euro. Nah, selanjutnya investasi yang diperlukan untuk implementasi model logistik atau yang menggunakan 3PL logistik ditunjukkan pada tab 2. Di sini ada aktivitas di mana
menggunakan SAP atau Editing Software Management, di mana preventifnya yang dikeluarkan hanya sebanyak 125.000 euro, spare part 3D design atau Autodesk sebanyak 20.000 euro, integration system atau STR itu 20.000 euro. Nah, total investment yang dikeluarkan itu sebanyak 165.000. Di mana di antara kedua ini investment itu lebih baik ya, investment lebih baik karena lebih menghemat pengeluaran dan memberikan kegiatan yang lebih mudah juga untuk kedepannya. Selanjutnya, apa sih yang membuat 3PL logistik model ini menjadi lebih baik? Dimana kita lihat pada NPF curve di gambar ini, kurva nilai bersih saat ini dari proposal investasi NPF pada 5 tahun adalah kurva 880 K euro dan PBP-nya 9 bulan, selama 9 bulan. Nah, kedua indeks deterministik untuk menilai investasi korporasi ini itu mendukung penerapan model logistik 3PL. Jadi lebih menghemat sebanyak kurang lebih 5%. Nah, skenario terburuk dalam simulasi yang menggunakan software ini juga ada, di mana pada pembahasan sebelumnya PBP dan NPV ini investasi yang dihitung melalui evaluasi yang akurat dari cash flow tahunan sebuah studi kasus. Nah, untuk perhitungan ini perlu memiliki gambaran lengkap tentang semua kegiatan yang dijelaskan seperti pada gambar 5 dan gambar 6 di slide sebelumnya. Dan untuk alasan ini, bersama dengan penilaian ahli logistik dan fungsi distribusi probabilitas atau PDF dan beberapa parameter yang tidak diketahui asumsinya, dimana seperti tabel yang di samping ini adalah single order warehouse picking type. Bisa dilihat PDF-nya log normal, min-nya 28 menit, sedangkan standar deviasinya sebanyak 8 menit. Nah, faktor kedua single order shipping setup time. Nah, PDF-nya log normal juga, min-nya di sini 10 menit dan standar deviasinya 5 menit. Unit cost of packaging sendiri ditemukan PDF-nya itu normal, lalu min-nya itu 0,5 euro dan standar deviasinya sendiri 0,20 euro. Nah, single order drop time from picking point, di sini kita temuin log normalnya, PDF-nya log normal, lalu min-nya 15 menit dan standar deviasinya sebanyak 7,5 menit. Nah, parameter di tabel ini itu harusnya sama dengan nilai rata-rata mereka untuk membuat perkiraan tepat waktu dari arus kas tahunan. Nah, pada titik ini, untuk memiliki hasil yang lebih kuat, harusnya dipindahkan ke perkiraan interval. Mani juga berkata, simulasi Monte Carlo dari model biaya diferensial yang diterapkan pada perangkat lunak memiliki risk sebanyak 100.000 ekstraksi dari parameter yang diasumsikan. Hasil skenario worst case bisa kita lihat di gambar 8 dan juga gambar 9. Di gambar 8 itu menunjukkan annual total cost dari model logistik yang saat ini dan juga yang akan datang. Bisa kita lihat di gambar tersebut bahwa annual total cost dari model logistik yang akan datang itu sekitar 63.000 euro dalam setahun, sementara untuk model logistik yang saat ini yaitu sekitar 306.000 euro dalam setahun. Selisih annual total cost dari kedua model tersebut bisa kita lihat di gambar 9, yaitu selisihnya sekitar 242.000 euro dalam setahun. Setelah kita simulasikan skenario worst case ini menggunakan software, didapatkanlah annual differential cost di antara kedua model tersebut yang cukup signifikan, sehingga didapatkan rasio cash flow setara dengan 1,1 yang jika kita hubungkan dengan gambar 4 di slide sebelumnya, didapatkanlah payback period
sebesar 1 tahun dengan discount rate yaitu 5%. Hasil skenario worst case yang kedua yaitu tentang net present value. Net present value setelah 5 tahun yaitu berkisar 785.000 euro hingga 963.000 euro dengan payback period antara 8 hingga 9 bulan dengan confidence interval sebesar 90%. Terakhir kita juga dapatkan jawaban dari research question yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ada 3 research question, di mana untuk jawaban untuk research question yang pertama yaitu logistik model yang sudah kita jelaskan, itu merupakan model yang tepat untuk diadopsi, di mana pemilihan provider 3PL itu memegang peranan kunci untuk kesuksesan secara finansial. Kemudian untuk jawaban research question yang kedua, yaitu logistik supplier harus memiliki garansi terhadap delivery times yang lebih rendah dibandingkan dengan business planning untuk dapat mengirimkan spare part ke picking point yang tepat ketika dibutuhkan. Kemudian untuk research question yang ketiga, yaitu implementasi dari model logistik 3PL ini itu sangatlah menguntungkan. Next, untuk referensi, total ada 8 referensi jurnal yang kita pakai untuk presentasi kami. 7 diantaranya mengenai supply chain management dan juga 3PL, dan 1 jurnal mengenai studi kasus yang kami jelaskan. Demikianlah presentasi dari kelompok 7 terkait dengan supply chain network design di industri 3PL. Terima kasih.